يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita semuanya yang sedang berbicara ini maupun yang sedang mendengarkan, dimanapun suara ini bisa didengar, bukan hanya di dalam ruangan masjid ini, tapi sampai dimanapun suara ini bisa didengar, marilah kita semuanya yang berbicara dan mendengarkan berusaha untuk menjalani hidup ini dengan bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah semampu kekuatan yang Allah berikan kepada kita masing-masing, dan dengan meninggalkan larangan Allah tanpa kecuali. Sehingga saudara sekalian sidang Jumat yang berbahagia, para muslimin, kita semua ini tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa, padahal bertakwa, menjadi orang yang bertakwa adalah tujuan hidup kita untuk mencapai ridho Allah. Tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah sampai Allah ridho kepada kita ketika kita sudah menjadi orang yang bertakwa. Dan untuk bisa menjadi orang yang bertakwa, saudara sekalian, mau tidak mau kita semua harus mengerti, memahami, tahu isi Al-Quran. Kita jangan menjadi orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil. Walaupun dia bergelar profesor, bergelar mempunyai kesarjanaan tingkat strata 3 atau S3, punya gelar doktor, tapi kadang-kadang ngomongnya ngawur. Ada orang di luar sana yang mengatakan bahwa apa gunanya kita menghafalkan Al-Quran, katanya. Di masa sekarang ini ngapain kita harus baca atau menghafal Al-Quran? Ngapain? Untuk apa? Sementara kita kalau mau tahu ayat tinggal buka saja gadget, tinggal buka HP, kita pencet apa yang kita ingin tahu, langsung akan terlihat apa yang kita cari. Jadi buat apa kita menghafal Al-Quran? Begitu kata orang ini tadi. Orang yang sama juga pernah mengatakan bahwa di dalam Al-Quran ini tidak ada perintah sholat 5 waktu. Orang yang sama ini, dia bergelar S3 tapi bodoh. Ini kata orang lain mengatakan ini orangnya bergelar guru besar, bergelar profesor, tapi otaknya kecil. Nah, saudara sekalian,
ini khatib berbicara begini dalam rangka mengingatkan kepada semuanya saja. Mari kita semua mendidik diri kita masing-masing dan anak-anak kita terutama, keturunan kita semuanya, agar tahu isi Al-Quran. Kita tidak ada gunanya menjadi orang besar di atas bumi ini, di dunia ini. Enggak ada gunanya kita jadi orang besar kalau kita tidak bertakwa kepada Allah. Apalagi kita cuma jadi orang kecil yang suaranya tidak pernah direken, tidak pernah didengar kecuali di saat pilkada atau pemilu saja. Kita juga tidak ada gunanya menjadi orang kaya raya seperti Korun atau menjadi penguasa yang menjadi raja di dada seperti Fir'aun. Kalau nanti akhirnya ketika kita mati kita dihinakan oleh Allah dan ketika sampai di akhirat dimasukkan ke dalam neraka bersama-sama dengan Fir'aun dan Haman dan juga Korun. Jadi saudara sekalian, perhatikanlah ayat yang dibacakan di permukaan ayat tadi, di permukaan khutbah tadi. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman semenjak di zaman Bani Israel. Sejak zaman Bani Israel, ayat seperti ini sudah ada dalam kitab Taurat, ada dalam kitab Injil, ada dalam kitab Al-Quran. Isinya adalah kata Allah, wa iz akhadna, dan ingatlah wahai Muhammad ketika kami dulu mengambil mitsaqakum, perjanjian kalian. Ingatlah Muhammad, dulu kami telah mengambil perjanjian dengan kalian, yakni orang-orang Bani Israel. Apa isi perjanjian itu? Bukan hanya kami ambil mereka untuk berjanji di hadapan kami, wa rafa'na fawqakumut tur, dan kami tinggikan, kami angkat di atas kepala mereka gunung Tur Sinai itu, gunung Sinai itu. Dulu di zaman Bani Israel, bukit Sinai pernah diangkat oleh Allah di atas kepala mereka agar mereka mau berjanji kepada Allah. Apa isi janjinya yang diminta oleh Allah? Kata Allah, khudzu ma atainakum biquwwah. Ambillah apa yang telah aku berikan kepada kalian, yakni kitab Taurat ini, dengan kuat. Ambillah kitab Taurat ini dengan kuat, wahai Bani Israel. Ambillah kitab Injil ini dengan kuat, wahai umat Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Ambillah dengan kuat apa yang aku berikan kepada kalian, wahai muslimin, umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Allah apa? Wadhkuru ma fihi, dan ingat-ingatlah apa yang ada di dalamnya. Kita disuruh mengingat isi dari Alkitab, isi dari Al-Quran, saudara sekalian. Perintah seperti ini dalam Al-Quran banyak sekali. Hanya karena dia nggak pernah belajar Al-Quran tadi sampai dia ngomong seperti itu tadi. Apa gunanya kita menghafal Al-Quran katanya? Saudara sekalian, para penghafal Al-Quran itu nanti di akhirat akan menjadi khassatullah, orang-orang khususnya Allah, VIP-nya Allah, yang akan diperlakukan oleh Allah dengan sangat istimewa, melebihi seorang presiden di dunia ini. Para penghafal Al-Quran, dan mereka akan dipersilakan oleh Allah masuk surga melalui pintu yang mana saja. Itu gunanya kita menghafalkan Al-Quran, saudara sekalian. Jadi jangan mau kita dibodoh di orang-orang yang bodoh. Kita jangan jadi bodoh. Anak-anak kita jangan dibiarkan bodoh. Kita jangan mau mendengarkan omongan orang-orang bodoh. Kita jadi orang yang berakal, orang yang berilmu. Allah mengatakan, khudhu ma'ataikum biquwwah, khudhu ma'ataikum biquwwati wadhkuru ma fihi, dan ingatlah apa yang ada di dalam Alkitab ini, la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi jelas saudara sekalian, Al-Quran, firman Allah melalui Al-Quran berfirman, kita disuruh oleh Allah mengingat-ingat isi Al-Quran, menghafal Al-Quran, supaya Al-Quran berada di dalam hati sanubari kita, bukan hanya berada di otak kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd, ayuhal muslimun, ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Saudara sekalian, kita sudah berada di bulan Sya'ban, bahkan sebentar lagi kita akan mencapai tanggal 15 yang biasa dikenal di kalangan umat Islam di Indonesia dengan kata-kata istilah nisfu Sya'ban.
Saudara sekalian, ajaran dari Rasulullah SAW yang sampai kepada kita yang sebenarnya adalah kita disuruh banyak berpuasa dari tanggal 1 bulan Sya'ban sampai tanggal 15 bulan Sya'ban atau sampai hari nisfu Sya'ban. Kalau bisa 15 hari, bukan hanya sehari saja di tanggal 15, bukan. Ini perlu saya sampaikan karena banyak di antara kita muslimin ini yang tidak paham. Jadi Rasulullah SAW diriwayatkan dalam banyak hadis saudara sekalian. Di antaranya hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Usamah bin Zaid. Beliau mengatakan, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW yasumu, beliau selalu berpuasa hatta nakula, sampai kami mengatakan la yuftiru, beliau tidak pernah berbuka puasa. Wa yuftiru, dan kadang-kadang beliau selalu berbuka puasa, tidak pernah puasa. Hatta nakula, sampai kami mengatakan la yasumu, kenapa Rasul tidak berpuasa? Wa ma ra'aitu, dan tidaklah aku melihat Rasulullah SAW istakmala syiyama syahrin qat. Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa sempurna sebulan penuh illa Ramadan, kecuali dalam bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu, dan aku tidak pernah melihat beliau fi syahrin, berpuasa dalam 1 bulan yang aktsara minhu syiaman, lebih banyak dari bulan itu berpuasanya, fi Sya'ban, lebih banyak dari bulan Sya'ban. Jadi saudara sekalian, ini hadis yang pertama. Yang kedua, idat tasofa Sya'ban, kata Rasulullah, apabila sudah mencapai pertengahan bulan Sya'ban, fala sauma hatta Ramadan, maka janganlah berpuasa sampai bulan Ramadan. Kalau sudah tanggal 15 bulan Sya'ban, janganlah berpuasa sampai nanti puasa Ramadan, kecuali mereka yang biasa puasa Senin Kamis, kecuali mereka yang biasa puasa Daud dan sebagainya. Yang ketiga, karena ahabbas syuhuri ila Rasulillah SAW, bahwasanya bulan yang paling disukai oleh Rasulullah SAW, ayyasumahu, untuk beliau berpuasa padanya, Sya'banu, adalah bulan Sya'ban. Bal kana yasiluhu bi Ramadan, bahkan beliau kadang-kadang menyambungnya dengan puasa Ramadan. Satu lagi hadis yang terakhir, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat Nabi, ya Rasulullah, lima araka tasumu syahron minasyuhur ma tasumu min Sya'ban. Wahai Rasulullah, kenapa aku tidak pernah melihat engkau berpuasa 1 bulan yang di bulan-bulan lain yang menyerupai dengan bulan Ramadan dari bulan Sya'ban ini? Kenapa di bulan Sya'ban ini engkau berpuasa banyak hari ya Rasulullah, yang mendekati puasa Ramadan lamanya? Kenapa ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, dzalika syahrun, itu bulan Sya'ban adalah sebuah bulan yang yaghfulun nas, kebanyakan manusia lupa anhu, darinya. Baina Rajab wa Ramadan, bulan itu berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Wa huwa syahrun, dan bulan Sya'ban adalah sebuah bulan yang turfa'u fihi a'mal, diangkat ke hadapan Allah segala amal-amal manusia, ila rabbil alamin, kepada Allah pemelihara, Tuhan Rabb seluruh alam. Fa'uhibbu, maka aku senang, maka aku suka, ayyurfa'a, bahwasanya dinaikkan amalanku, ayyurfa'a amali, bahwasanya diangkat amalanku di hadapan Allah, wa ana shaimun, sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Ada hadis yang seperti ini juga, tetapi mengenai puasa Senin dan Kamis. Kenapa Rasulullah SAW suka puasa di hari Senin dan hari Kamis? Karena di hari Senin dan hari Kamis, amalan manusia yang mingguan dilaporkan kepada Allah setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Dan Rasulullah senang ketika amalannya dilaporkan kepada Allah oleh para malaikat yang ditugaskan untuk melaporkannya, beliau dalam keadaan berpuasa. Mari kita biasakan berpuasa untuk meniru sunnah Rasulullah SAW. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat.
الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أنجِ المسلمين في إندونيسيا اللهم أنجِ المسلمين في كل مكان اللهم عليك بأمريكين اللهم عليك بأمريكيين اللهم عليك بأمريكي وإسرائيليين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين.